Awal City sangat mendominasi ya teman-teman. Bahkan di 20 menit awal babak pertama Real Madrid diobok-obok ya. Madrid sangat sedikit menciptakan peluang, tapi sekalinya menciptakan peluang berbuah gol. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang hasil semifinal Liga Champions League pertama antara Real Madrid melawan Manchester City. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Nah, seperti yang kita tahu, kemarin leg pertama Liga Champions antara Manchester City melawan Real Madrid baru saja berakhir, dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 4-3, hujan gol, terjadi 7 gol. Ini merupakan suatu kejutan ya, di semifinal mempertemukan dua tim besar tapi tercipta banyak gol. Nah, untuk line up sendiri, City kehilangan Cancelo dan Walker ya di back sayap. Namun juga Madrid kehilangan Casemiro. Jadi kedua tim sama-sama tidak diperkuat oleh dua pemain andalan. Tapi Madrid di lini depan bermain full tim dan bermain cukup bagus ya dengan Vinicius Junior, Karim Benzema, dan Rodrigo. Kemudian di tengah ada Valverde, ada Toni Kroos dan Luka Modric. Di belakang ada Dani Carvajal, di kiri ada Mendy, di tengah ada Eder Militao, ditemani oleh David Alaba. Kemudian di Manchester City di lini depan seperti biasa ada Phil Foden, Riyad Mahrez, dan Gabriel Jesus. Di tengah ada Rodri dan Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. Nah, permainan sejak awal City sangat mendominasi ya teman-teman. Bahkan di 20 menit awal babak pertama Real Madrid diobok-obok ya. Bagaimana City sudah bisa mencetak 2 gol dan baru saja 2 menit Kevin De Bruyne sudah bisa mencetak gol. Jarang-jarang ya Kevin De Bruyne ini berhasil mencetak gol lewat sundulan. Nah, setelah 2 gol sebetulnya City harusnya bisa mencetak 4 gol loh. Kalau tidak salah dari peluangnya Riyad Mahrez yang dia lebih memilih shooting ketimbang ngoper, dan untungnya skor masih 2-0 ya. Jadi kalau misalkan skor 3-0 buat saya itu udah game over ya. Nah, dan Madrid di 25 menit babak pertama, di menit 25 sudah bisa keluar dari tekanan, sudah bisa seimbang lah. Dan peluang pertama mereka, crossing Benjamin Mendy atau Ferland Mendy, berhasil diceploskan oleh Karim Benzema. Dan ini uniknya teman-teman, striker Benzema ini, Karim Benzema ini striker kelas dunia, dan menurut saya ada striker nomor 9 terbaik di dunia. Bagaimana kalau teman-teman lihat pertandingan ini, gol Benzema itu gol yang sulit loh. Dia sudah terlanjur masuk ke dalam, dia sudah terlanjur melangkah, kemudian posisi bola juga tidak ideal dan sudah ditutup oleh back gitu kan. Tapi Benzema masih bisa menceploskan bola, dan inilah kelas seorang Karim Benzema. Nah, setelah itu Madrid mulai agak keluar ya. Nah, di babak kedua City memasukkan gol lagi melalui Phil Foden, dan permainan juga lebih seru ya. Dan Madrid mencetak gol juga melalui gol indah Vinicius Junior. Dia berlari seorang diri di sektor kanan karena yang menjagalah seorang Fernandinho. Fernandinho ini pemain senior, dia tidak mampu mengimbangi kecepatan dari Vinicius Junior. Nah, kemudian City membalas lagi melalui gol cantik dari Bernardo Silva, dan akhirnya Karim Benzema berhasil memperkecil ketinggalan 4-3 melalui penalti chipnya, penalti ala Panenka-nya. Nah, sebenarnya gini, kuncinya adalah bagaimana Madrid berani bermain keluar di kandang City. Karena kalau kita lihat, teman-teman yang mengikuti Liga Champions, ketika Madrid tandang ke kandang PSG, kemudian Madrid bermain di kandang sendiri melawan Chelsea, itu mereka cenderung bertahan. Kenapa teman-teman? Karena Ancelotti menurunkan Valverde tidak di tengah, dia menurunkan Valverde di sektor sayap, di mana ketika Valverde bermain di depan di sektor sayap kanan, secara di atas kertas memang 4-3-3, tapi kenyataannya Valverde ini kan nalurinya pemain tengah. Jadi kalau Valverde main itu mainnya 4-4-2 gitu. Jadi
secara serangan kurang dan mereka cenderung bertahan, cenderung bermain pragmatis, mengandalkan counter attack, di mana gaya permainan seperti itu akan mudah dihabisi oleh City. Jadi kalau misalkan main bertahan melawan tim sekelas City, itu tinggal nunggu jebol aja. Tapi Madrid di pertandingan leg pertama itu bagus. Ancelotti menerapkan strategi yang bagus. Dia berani bermain keluar menyerang. Karena apa? Real Madrid punya kualitas. Real Madrid punya kapasitas untuk bermain menyerang dan punya kapasitas untuk mencetak gol. Dan terbukti ketika Real Madrid berani menyerang, sekalinya menyerang itu berbahaya. Karena meskipun kalau kita melihat jumlah peluang, City jauh lebih banyak. Madrid sangat sedikit menciptakan peluang, tapi sekalinya menciptakan peluang berbuah gol. Itulah kelas dari tim Real Madrid. Tidak banyak membutuhkan banyak peluang, tidak banyak peluang, tapi efektif mencetak 3 gol. Sementara City mungkin ada 8 peluang emas, 8 peluang yang harusnya mencetak gol, tapi mereka hanya mampu 4 gol. Dan bagi saya, ini merupakan sebuah kerugian bagi Man City. Karena apa? Di leg kedua di Bernabeu tentu Madrid tidak akan melepas lagi ini. Tapi jangan lupa, Manchester City mau bermain kandang ataupun tandang, mereka akan tetap menyerang, mereka akan tetap berbahaya. Dan bahkan ketika Madrid bermain di Bernabeu, bermain di kandang, dan akan bermain terbuka, menurut saya situasinya akan percis ketika bermain di leg pertama kemarin. Karena apa? Dengan Madrid bermain terbuka, peluang mencetak gol kan lebih banyak, tapi jangan lupa peluang untuk kebobolan juga lebih tinggi. Karena apa? Mereka harus pandai mengatur ritme permainan. Mereka harus bisa ngepres City dengan 4-5 pemain. Karena apa? Tim seperti City dengan possession yang bagus, dengan passing yang bagus, passing yang akurat, jangan dibiarkan atau jangan diberi ruang untuk melakukan passing atau kombinasi-kombinasi mereka. Karena apa? Jika City dibiarkan menguasai bola, dibiarkan melakukan passing-passing yang akurat, ini berbahaya teman-teman. Karena City ini bisa menyerang dari segala sisi, dari tengah, bahkan dari sayap, skill individu. Jadi ini merupakan alarm bagi Madrid. Dan satu lagi, kelemahan Madrid di sini terlihat di sektor center back. Eder Militao dan Alaba kelabakan. Alaba cedera diganti, masuk Nacho, udah selesai itu. Kalau di leg kedua yang main Militao dan Nacho, deg-degan sih jadi fans Madrid menurut saya. Nah, begitupun City. Di leg kedua mereka sudah bisa bermain dengan Cancelo dan Walker. Ini keunggulan tersendiri untuk Pep. Jadi di leg kedua justru menurut saya lebih berat bagi Madrid. Karena apa? City bermain full tim. Sementara Madrid, David Alaba yang merupakan pilar di lini belakang belum tentu bisa bermain. Jadi ini patut dinantikan yang di leg kedua. Semua masih bisa terjadi dan saya harap permainan terbuka seperti di leg pertama. Mungkin itu dulu teman-teman ulasan bola kali ini dan nantikan di episode selanjutnya. Salam olahraga.